Gini yang paling ditekankan oleh kepada para caleg ini apa? Kami juga meminta kepada calon-calon ini ketika mereka nanti terpilih ini, ya ini intinya harus mampu mereka ini menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Garut. Niatnya itu adalah demi ibu dari dulu. Jadi sebelum saya menikah itu yang menjadi motivasi itu bagaimana ibu nih, ibu. Bahwa Tuhan yang bisa saya lihat itu ibu. Bagi saya ibu ini adalah orang yang sangat berjasa mendidik, melahirkan dari mulai memberikan dari mulai mengandung, menyusui sampai mendidik itu. Bagi saya beliau itu kalau bisa dikatakan gitu kan, tapi tetap gitu kan, Allah itu satu gitu kan. Ya, dan Rasul itu bagi saya tetap Muhammad. Kalau boleh saya tempatkan bahwa ibu itu satu strip di bawah Rasul. Oke Sobat GU, kembali lagi bersama saya Hakim Gani di program Garut Memilih. Setelah sekitar 1 minggu, vakum, vakum karena berbagai kesibukan. Kemarin kan Persigar lagi happening, nah itu kita fokus ke sana. Akhirnya sekarang kita garap lagi Garut Memilih. Seperti janji saya dan Elpan sebelumnya, Garut Memilih ini adalah program yang kita hadirkan dari Garut Update untuk menyongsong pemilu 2024, di mana kan KPU sendiri mengeluarkan data bahwa 55% adalah kaula muda yang jadi pemilih ini gitu. Nah, di kesempatan kali ini kita dapat kesempatan yang sangat berharga bisa berbincang dengan Ketua DPC P3 Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut, Ayudi Nugraha. Sehat Alhamdulillah, berkah. Dijadwalkan kan dari kapan kan? Ini 2 minggu, 3 minggu ya? Iya. 3 minggu aja. Iya. Gimana kesibukan setelah nyemplung ke dunia politik? Tampaknya intensitasnya meningkat. Jadi memang agak sedikit keteteran antara mengelola dunia usaha dengan dunia politik. Di mana dunia usaha itu kita hanya bisa melakukan komunikasi antar pengusaha, tetapi sudah terjun ke dunia politik bukan hanya pengusaha saja. Dari mulai kalangan anak muda, tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya seperti tokoh perempuan juga ini. Kita ini harus bisa mampu bercengkrama, harus mampu melebur ya. Melebur. Nah, ini sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dan menarik. Oke. Menarik. Sebelum kita jauh membedah substansi podcast Garut Memilih ini, teman-teman GU, kita bedah dulu bagaimana perjalanan hidup Ayudi ini. Tak kenal sama kata saya. Ya, kita napak dulu nggak? Jadi begini ya, Sobat GU yang ada di Kabupaten Garut. Mungkin semua tahu bahwa perjalanan hidup saya ini bukan semata-mata dapat diraih begitu saja. Jadi saya ini adalah seorang anak yang dilahirkan untuk mandiri. Dimana mungkin tertanam dalam sebuah perjalanan hidup saya ini dibesarkan oleh seorang ibu. Jadi semangat yang diberikan ibu itu adalah semangat pengabdian. Bagaimana hadirnya saya ini ke Garut ini harus mampu mensejahterakan ibu. Sehingga apapun yang dilakukan itu niatnya itu adalah demi ibu dari dulu. Jadi sebelum saya menikah itu yang menjadi motivasi itu bagaimana ibu nih, ibu. Ya alhamdulillah tanpa modal, mungkin hanya sebatas doa dan juga mungkin arahan dari seorang ibu, proses perjalanan ini bisa kami lalui secara maksimal sesuai dengan cita-cita. Karena memang cita-cita yang terbesit waktu itu ketika sekolah ya di STM negeri. STM Pride. Ya, STM gitu kan. Waktu itu yang terbesit itu bagaimana saya secepatnya mampu bekerja tanpa harus menempuh kuliah. Sehingga tujuannya itu bagaimana harapan ingin mensejahterakan ibu ini dapat segera tercapai. Itu jadi memang dan mimpi itu targetnya itu ke depan harus mampu menciptakan lapangan usaha dan kalaupun berkarir harus menjadi
pengusaha yang mengedepankan adat istiadat, peradaban yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Tentunya bermanfaat juga bagi masyarakat banyak gitu. Idealisme itu ditanamkan dari sejak kecil. Siap. Bagaimana hadirnya saya di keluarga itu bermanfaat untuk ibu yang membesarkan saya secara sendiri, dan ketika ada di dalam lingkungan usaha, bagaimana saya ini menjadi pengusaha yang bermanfaat bagi dunia usaha yang ada di Kabupaten Garut. Siap. Itu jadi fokusnya, jadi Yudi itu fokusnya itu adalah pengabdian untuk menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua. Sekilas mendengar cerita tadi mungkin Pak, konsep berdikari ini sangat melekat tentunya ya. Dari awal, di ya. atas kaki sendiri. Betul, gitu kan. betul. Ini tentunya menjadi inspirasi jadi anak muda di Kabupaten Garut yang memang harus seperti itu. Betul. Itu konsep Ya. sukses yang memang oke lah, gitu, Ya. relevan di Betul. setiap kalangan gitu. Ya. Nah, kita bergeser setelah tadi diulas sedikit bagaimana perjalanan hidupnya dari mulai STM dengan niat teman-teman GU ingin langsung timbal balik kepada ibu. Itu betul sekali. Doang ibu kuat ya berarti di Betul. sini. Nah, ini berbicara bagaimana Ayudi ini bertransformasi menjadi pengusaha hebat di Kabupaten Garut. Yang dimana dari mulai kita tahu pengusaha batu aki sampai ke pengusaha domba Garut. Kisah kasih tip and tricks lah buat anak muda nih. Jadi memang ketika saya waktu itu ya, saya mengangkat batu akik Garut ini sangat luar biasa memang perjuangannya. Jadi saya ini ingin membuktikan bahwa Kabupaten Garut dengan kualitas batu akiknya ini harus bisa meyakinkan semua orang, baik itu secara keilmuan ataupun dengan dengan cara saya sebagai pengusaha meyakinkan pola marketing terhadap orang itu bahwa batu Garut itu adalah batu terbaik. Siap. Jadi modal dasarnya memang alam sudah menciptakan bahwa memang batu Garut itu adalah batu terbaik gitu kan. Cuman bagaimana kita bisa meyakinkan dunia, terutama mungkin dulu waktu itu orang mencari batu akik, bagaimana kita meyakinkan para penghobi, para kolektor itu bahwa memang batu Garut itu mempunyai kualitas yang bagus dan juga variatif warna, kecantikan yang sangat luar biasa. Maka kalau saya simpulkan, kuncinya itu saya ketika mengakselerasi batu Garut ini bisa luar biasa, ya kuncinya akan kecintaan saya terhadap Garut. Itu Jadi, poinnya ya. poinnya itu, karena saya mencintai Kabupaten Garut, saya mencintai potensi yang ada di Kabupaten Garut, makanya di situ tertanam perjuangan, nilai perjuangan, semangat. Yang katanya waktu itu ada batu bacaan yang sangat bagus. Kok batu Garut disebut nggak bagus? Ya oke, kita adu. Ikut kontes batu Garut. Saya bawa batu banyak waktu itu kontes. Ingat saya tahun 2012 di Bandung, di salah satu tempat ada kontes, kalau nggak salah di Trans. Waktu itu ada kontes. Itu seluruh batu akik nasional itu dikonteskan. Nah kebetulan karena memang saya ini pecinta dari jauh-jauh hari sebelum batu akik rame itu saya udah punya bongkahan-bongkahan. Saya ikut kontes batu yang menurut saya ini batu terbaik, dan terbukti waktu itu bahwa Garut itu juara 1, Bacan juara 2, dan Sungai Dareh waktu itu juara 3. Satu Indonesia berarti itu? Se-Indonesia. Jadi itu kategorinya itu batu Indonesia. Nah itu dari situ semangat saya ini semakin besar, semakin tinggi, sehingga kami menggali potensi yang lain. Nah, muncullah batu pancawarna, batu apa, sehingga ya itulah sampai kita mengakselerasi batu pancawarna itu untuk konvensi Asia Afrika. Itu puncaknya berarti ya? Dan PON, Siap. puncaknya di konvensi Dan PON. Asia Afrika dan PON. Itu, jadi memang semangatnya itu kita mah ada orang Garut, Garut itu luar biasa potensinya, yakini dengan potensi itu. Tanamkan, kolaborasikan dengan nilai ideologi, dengan cinta terhadap Garut, ya ternyata menghasilkan value ekonomi yang sangat luar biasa. Tapi kan gini, bisa dibilang itu berangkat dari UMKM dulu kan. Betul. Nah sekarang itu kan banyak kecenderungannya anak-anak muda itu beralih ke dari tadinya yang ingin kerja sekarang pingin buka lapangan usaha gitu kan. Tips dari AA sendiri untuk anak muda untuk menjadi pengusaha yang bagus itu harus seperti apa? Yang pertama,
sebagai generasi muda, kita ini harus mampu menerjemahkan situasi sekarang. Siap. Jadi di era digitalisasi sekarang, apa yang akan terjadi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu, kita harus mampu memprediksinya. Dalam arti kata kita ini harus memiliki jiwa visioner. Harus mampu, ini apa yang akan terjadi dengan percepatan dunia globalisasi sekarang ini. Yang kedua, anak muda itu harus mampu mengolah potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena anak muda di Kabupaten Garut ini saya yakini orang-orang hebat. Mempunyai potensi pemikiran yang sangat luar biasa. Tinggal ditanamkan. Yang pertama itu jiwa inovatif. Bagaimana yang tadinya istilahnya tidak bisa dikatakan tidak memiliki nilai, bagaimana kita olah dengan mudah dikolaborasikan dengan dunia digital sekarang sehingga bisa melahirkan nilai tambah, baik itu secara ekonomi ataupun minimal nama baik untuk Kabupaten Garut itu. Jadi kuncinya harus berjiwa visioner yang pertama, yang kedua harus inovatif. Adaptif untuk mengolah potensi yang ada di wilayahnya. Karena beda-beda potensi Kabupaten Garut ini. Ketika berbicara Cikajang, di situ adalah pertanian. Ketika berbicara Pamengpeuk, di situ adalah pariwisata. Ketika berbicara sekarang daerah-daerah seperti Banyuresmi, itu pariwisata. Ini tinggal pemuda-pemuda di Kabupaten Garut sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Bagaimana menginovasi alam, menginovasi sumber daya alam ini dengan potensi yang kita miliki, dengan terus semangat belajar. Tentunya itu. Modal utama juga. Passion for knowledge. Bagaimana kita, bagaimana kita ini melakukan sesuatu itu berdasarkan keilmuan. Jangan ngawur, jangan sporadis gitu kan. Jadi intinya, oh ini keilmuannya seperti ini. Dan sekarang itu sangat mudah sekali kita ini untuk mendapatkan ilmu hanya dengan gadget. Kita sekarang searching, kita pelajari. Tapi ingat, searching sekarang itu nggak boleh dalam satu titik, maksudnya satu media. Karena sekarang mudah juga hoax. Perbanyak referensi. Hoax juga. Takutnya ini dari satu media ini intinya tidak sesuai. Ya minimal 3 lah. Kalau 3 nanti mana yang 2 yang sama, ambil lah gitu kan. Sebagai anak muda juga ini harus selektif. Ketika mendapatkan informasi, jangan sampai kita tersesatkan dengan mudahnya sekarang informasi yang kita dapatkan. Siap. Tapi sedikit, Pan. Tadi lupa ditanya. Kalau ngomong-ngomong anak muda, kita pengen tahu dong, bagaimana dulu sosok Ayudi muda itu ketika sekolah, ketika remaja seperti apa? Jadi memang dari dulu itu, ya karena saya terbentuk itu dari dari keluarga yang sederhana, dengan semangat juang ingin secepat mungkin mensejahterakan ibu. Itu jadi dipaksa-paksa. Dalam diri ini ditumbuhkan rasa ingin melindungi ibu. Jadi lamun cek bahasa ayeuna meureun. So gede kawani, meureun kudu ya harus darah muda. Ieu kumaha urang indung urang, lamun urang teu wanian waktu itu. Kalau saya tidak berani, nanti takut ada yang menghina ibu, takut ada yang mengecilkan ibu. Ya, karena saya tinggal berdua dengan ibu waktu itu. Jadi memang semangatnya itu di sana sehingga rasa ingin tahu otomatis. Karena ya mungkin karena habitatnya seperti itu, muncullah rasa ingin tahu, muncullah pemikiran-pemikiran, mimpi-mimpi. Timbullah di situ mimpi-mimpi. Saya ingin menjadi pengusaha terbaik. Saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Saya ingin menjadi pengusaha yang bermanfaat. Gitu kan. Ya itu di situ semangatnya itu. Dan otomatis ketika terbentuk dari situ, kita ini ada garis yang membatasi. Jadi tujuannya itu, niatnya itu ingin mensejahterakan ibu. Jadi nilai-nilai perjuangan yang dilakukan itu tidak berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh ibu. Jadi perintah nanti kudunya akan uletik, ulah nyokot hak batur, ulah nipu ka batur, kudu jujur, ulah ngarugikeun batur, kudu komitmen. Dan itu sampai sekarang ini menjadi melekat menjadi sebuah komitmen abadi. Itu kan, jadi petuah dari ibu itu memang seperti itu. Sehingga ya alhamdulillah. Saya Pan termasuk salah satu yang mengetahui gitu bahwa
ketika Ayudi ngobrolin ibu bukan sekedar omongan belaka gitu, karena saya juga kan dari dulu follow Instagramnya Ayudi, Hayu Maju, follow Hayu Maju. Nah, ini mungkin yang jadi unik daripada Ayudi itu kan, siapa yang tidak tahu bahwa Ayudi Nugraha Lasminingrat ini merupakan pengusaha yang sukses. Betul. Ini dapat menginspirasi, memang betul jiwa entrepreneur kan harus ditumbuhkan, tidak harus menggantungkan sekarang bahwa ini harus kerja dan lain-lain gitu kan. Ini kalau misalkan jiwa muda punya jiwa entrepreneurship, itu bakal lebih bagus. Nah, yang jadi perbincangan hangat saat ini, di mana Aida ini dipandang bentik setir dari dunia usaha masuk ke dunia politik. Nah, ini dan hal yang luar biasa ketika di usia muda mendapat menjadi ketua DPC, diamanahkan menjadi ketua DPC P3 Kabupaten Garut. Gimana kan? Jadi memang tidak pernah terbesit sedikit pun dalam mimpi saya untuk menjadi ketua DPC P3 Kabupaten Garut. Jadi memang rancangan jati diri, struktur pergerakan, baik dimulai dari keluarga dan lingkungan itu, bagaimana saya ini mampu mengakselerasi dunia usaha. Jadi memang dari awal itu memang kita ini bagaimana menjadi pengusaha yang sukses, targetnya seperti itu. Tetapi mungkin memang sebelumnya ya karena memang ideologi yang tertanam dari jiwa Yudi ini, jadi memang dari dulu itu memang cinta terhadap partai P3 yang waktu itu hanya sebatas pandangannya itu melihat lambang Ka'bah. Jadi Ka'bah ini adalah kiblatnya Muslim sedunia, umat Muslim sedunia. Jadi ada rasa cinta dengan gambar Ka'bahnya dulu waktu itu. Dan otomatis setelah kami masuk di lingkungan P3, ternyata ada sebuah kenyamanan. Kenyamanannya itu ternyata ketika kami datang ke Garut Selatan, ketika datang ke Garut Utara, kami ini dipertemukan dengan ustadz dan kiai. Karena memang P3 ini kepengurusannya itu di sana. Maka dengan itu kami tunjukkan pengabdian kepada P3 waktu itu sebagai pengusaha yang mencintai partai P3. Sehingga kami ini ikut membantu bagaimana perjuangan P3 bukan hanya di Garut tetapi di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini bisa elektoralnya bagus dan tetap eksistensinya tetap terpelihara sebagai partai Islam, ya sebagai partai Islam. Nah waktu itu ingat saya tahun 2015 itu saya menjadi diangkat dan dipilih oleh Ketua DPW P3 Jawa Barat untuk menduduki sebagai Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga. Itu dari situ. Memang karir saya itu memang dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat gitu kan. Setelah itu 2020 saya diangkat menjadi bendahara P3 Jawa Barat, DPW P3 Jawa Barat. Ya kami tidak pernah sedikit memikirkan untuk mencalonkan anggota DPRD. Karena kalau mau memang dari tahun 2009 udah terjun gitu. Udah peluang beda gitu kan. Jadi kami ini semata-mata lebih, ya udah ini adalah ruang politik, ruang pengabdian saya di dunia politik. Itu kan. Jadi kita hasil dari usaha, setidaknya kita ingin menjadi manfaat dengan perjuangan politik melalui partai P3, di mana prinsip utamanya kan ibadah kalau P3 itu kan. Jadi kita berproses di situ dan setelah berjalan kira-kira saya 2 tahun menjadi bendahara, ya tiba-tiba kami diminta oleh pengurus anak cabang di 42 kecamatan meminta kepada saya, tatkala waktu itu kader terbaik Kabupaten Garut, almarhum Haji Agus Samdani, Bupati ke-25 Kabupaten Garut itu meninggal. Jadi intinya setelah beliau meninggal, PAC yang istilahnya berharap terhadap almarhum ini, terhadap Haji Agus Samdani ini, meminta saya untuk kembali ke Kabupaten Garut. Yang waktu itu saya disetujui oleh Ketua DPW, disetujui oleh Ketua Umum, yang pada akhirnya Bismillah ingin
mewakafkan, menghibahkan diri untuk perjuangan P3 sebagai ketua DPC di Kabupaten Garut. Jadi intinya ada perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Ditambah waktu itu saya juga kaget, ada 537 pondok pesantren se-Kabupaten Garut yang secara tertulis meminta kepada ketua umum untuk dan ke ketua DPW untuk mengembalikan Yudi ke Kabupaten Garut menjadi ketua partai. Ini yang unik ini Kang. Ya. Perjalanannya dari awal itu wakil ketua bidang pemuda DPW Jawa Barat. Ya. Menjadi Bandung. Bandung. Kembali diminta dari grassroots berarti ya? Dari grassroots Iya, berarti. itu betul. Ini kalau bawahnya ada gitu kan, Ayudi ini. Oh, dari iya. dari Bandung DPW masuk lagi ke Garut gitu kan. Betul. Dari DPW ke DPC lagi gitu kan. Iya, memang ya itu karena niatnya itu pengabdian. Jadi waktu awal-awal memang sempat galau, sempat bingung apa yang harus kami lakukan, tetapi dengan perjalanan spiritual ketika kami mendapatkan dukungan dari 537 pondok pesantren tertulis. Tertulis, ya, saya juga tahunya itu tiba-tiba dari DPW P3. Yud, Bahwa ada dukungan itu. ini ya, dan itu kiai-kiai besar semua. Di antaranya dari pesantren Nasa ada, dari pesantren Paujan ada. Itu ada. Buktinya masih sampai sekarang saya ambil dari DPW. Saya ini menjadi bagian sejarah hidup saya. Kok tiba-tibanya saya bisa didukung oleh ratusan kiai. Betul. Ya. Itu kan. Memang dari dulu ketika saya menjadi pengusaha, memang ketika kami ini mendapat pekerjaan di Garut Selatan itu, perintah saya itu terhadap pelaksana itu ketika datang di suatu daerah, temuin tokoh agama, temuin pondok pesantren, dan kami juga mewajibkan untuk waktu itu saya menjadi ketua Gapensi. Saya ini meminta kepada elemen Gapensi ketika mendapatkan pekerjaan misalnya di salah satu daerah itu zakat 2,5%-nya itu untuk disalurkan di wilayahnya. Ya kita utamakan pondok pesantren dan masjid. Dan ternyata itu bahkan banyak kiai yang belum pernah ketemu, tetapi dia menandatangani di atas materai meminta itu. Ya mungkin hikmahnya ketika menjadi pengusaha dengan berafiliasi dengan P3. Jadi nilai manfaatnya itu kita arahkan untuk karpet masjid. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang kecil. Gitu. Tapi ketika awal memimpin P3, adaptasinya itu seperti apa gitu? Karena kan yang identik P3 itu dipimpin oleh kiai gitu kan. Betul. Oleh ulama. Betul. Nah, ini masuk seorang Yudi Lasminingrat gitu, seorang anak muda gitu. Apa sih yang dirasakan waktu itu? Ya dari situ kami tahu diri ya. Tahu diri siapa Yudi gitu kan. Budak letih gitu kan. Basicnya seorang pengusaha gitu kan. Mungkin dari proses perjalanan hidup juga nggak ada tujuan ke sana. Ke P3 itu hanya afiliasi ruang politik gitu kan, yang intinya tempat saya mencurahkan pendapat dan juga mungkin mengolah potensi yang ada dari diri saya. Jadi karena tahu diri itu, maka ketika terpilih menjadi ketua DPC, kami menggagas program Sila Kaki. Sila Kaki ini adalah silaturahmi kaki. Jadi 537 pondok pesantren yang mendukung itu kita datangi semua. Satu-satu didatangi semua. Kita sehari itu sampai 8 pondok pesantren. 8, 10, kadang-kadang 10 kita datang. Intinya karena kami ini tahu diri dan kami juga sangat paham bahwa P3 ini adalah partai yang dilahirkan oleh kiai ulama waktu itu dengan kesepakatan untuk memperjuangkan nilai Islam dan nilai kebaikan. Maka kami juga datang kepada kiai ini yang telah mendukung, bahkan yang secara tidak langsung mendukung, tidak menorehkan tulisan secara administrasi juga kami datangi. Intinya kami izin titip diri, izin kepada mereka untuk membimbing kami, izin kepada mereka untuk silahkan kritik kami, silahkan arahkan kami, karena kami juga tahu diri tidak akan ada partai P3 apabila tidak ada kiai dan ulama yang mendirikannya. Itulah, jadi prosesnya begitu. Kami ini turun ke bawah gitu kan, menemui mereka, meminta saran bagaimana saya ingin menegakkan panji-panji P3. Intinya kawal saya, dampingi saya, arahkan saya, doakan saya dan dukung saya. Dan ketika berjalan juga penerimanya bagus. Alhamdulillah. Dan itu kan sempat Kang Hakim waktu itu ketika saya dilantik menjadi ketua DPC.
tepat di 17 Ramadan 2022 itu terjadi deklarasi ratusan kiai pindah kembali lagi ke P3. Kembali ke Ka'bah. Kembali lagi ke Ka'bah. Dan itu kan ya apa di media nasional Kang Hakim juga kan itu muncul ya. Jadi terjadi yang tepatnya itu sangat luar biasa. Tempat yang bagi kami itu adalah tempat yang ya karena bertepat di pesantren Sa'adah waktu itu. Di pesantren Sa'adah ya kami didukung oleh ratusan kiai, terjadi deklarasi akan memenangkan P3 di 2024 dan akan memenangkan pilkada untuk P3. Itu yang menjadi semangat. Ini menurut saya dampak dari etika Pak Yudi, ketika berkeliling tadi silaturahmi gitu kan, merasa diri ini tidak apa-apanya di acara itu kan gitu kan. Iya. Makanya dari itu silaturahmi ini kan sudah menunjukkan bahwa etika itu diterapkan gitu kan. Betul. Nah, kita bergeser ke hal anak muda nih ya. Iya. Teman-teman GU mau diakui atau tidak ya, bahwa anak muda sekarang itu banyak yang sudah melek, namun banyak juga masih ada yang belum memprioritaskan bahwa politik itu penting. Betul. Setiap kebijakan kita tahu bahwa kebijakan itu mulai dari proses politik. Betul. Gitu, ya. Arti penting politik itu menurut Ayudi apa? Bagi saya politik ini adalah solusi kita. Siap. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan, bahkan bagaimana dengan politik ini kita ke depan mampu merealisasikan mimpi-mimpi kita yang belum tercapai. Dengan politik kita akan mudah. Dengan politik apa yang menjadi keinginan mimpi-mimpi kita ini akan mudah diterjemahkan dalam sebuah lingkung dunia politik. Dengan politik kita akan bisa meraih kebijakan-kebijakan strategis. Dengan politik, kita akan mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah. Maka memang anak muda ini mau tidak mau ketika ingin menerjemahkan mimpi-mimpinya, ini harus mampu untuk berpolitik dengan cerdas. Maksud cerdas di sini intinya kita ini harus selektif dengan apa yang menjadi ideologi masing-masing kita. Ideologi kita ini kan jelas sebagai umat muslim kita mempunyai ideologi tegak lurus ke atas. Gitu. Inilah mungkin bagi saya ini politik ini adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini belum terselesaikan. Dan politik ini adalah bagaimana kita bisa dengan politik kita bisa merealisasikan mimpi-mimpi yang belum terrealisasikan ke depan. Oke. Itu. Satu lagi Kang Hakim. Gimana? Politik itu adalah momentum. Oke. Momentum ya. Momentum. Bagaimana momentum ini bisa kita manfaatkan secara maksimal sehingga apa yang menjadi kebaikan ke depan ini akan mudah direalisasikan. Itu momentum. Politik dan anak muda. Kita tahu kan KPU mengeluarkan data bahwa di Garut sendiri ada 55% pemilih yang range umurnya 18 sampai 35. Nah, saya pengen tahu ya, khususnya untuk followers GU, sobat GU, kenapa sih harus P3? Kenapa harus memilih P3? Gini. Jadi perlu kita sampaikan, jadi memang dari awal juga kami ini sangat fokus eksis terhadap anak muda selain ke Kiai ini, karena anak muda ini adalah generasi penerus bangsa. Bagaimana pondasi ke depan dari mulai peradaban, termasuk peradaban Islam, termasuk penegakan syiar Islam, penegakan Quran dan al-hadis ini, apabila misalnya anak-anak muda ini tidak mempunyai ideologi atau idealisme yang kuat tentang menjaga peradaban yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Karena saya muslim karena orang tua saya muslim. Itu kan. Jadi saya muslim ini karena orang tua saya muslim yang mengajarkan tentang keislaman. Jadi maksudnya kenapa P3? Yang pertama, P3 itu konsisten mengawal nilai-nilai keislaman sesuai dengan ajaran Quran dan hadis. Itu. Yang kedua, P3 juga mempunyai prinsip, yaitu sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Balance. Dengan kunci
ibadah, Siap. mengedepankan nilai-nilai ibadah. Jadi pemuda juga berharap, saya yakin, ya Kang Hakim, Siap. Yudi Nugraha Lasminingrat itu kelahiran tahun 82. Jadi sampai sekarang merasa anak muda. Masih muda. Kalau di generasi ini generasi milenial. Iya. Generasi milenial. Jadi kami ini sangat paham. Siap. Sangat paham apa yang dibutuhkan anak muda sekarang. Siap. Nah, untuk Kabupaten Garut saat ini, intinya anak muda ini mempunyai frekuensi yang sama dengan Ketua DPC. Siap. Insya Allah, saya sebagai Ketua DPC ini akan mampu mengejawantahkan apa yang diinginkan oleh pemuda. Oke. Di antaranya harapan-harapan ke anak muda itu, intinya anak muda itu menurut saya, orangnya itu, anak muda sekarang itu tidak mau dipersulit. Siap. Tidak mau dengan birokrat yang sangat sulit. Oke. Bahkan mungkin sekarang anak muda di Kabupaten Garut berpikir bagaimana internet itu mudah. Betul. Bagaimana internet ini merata di Kabupaten Iya. Garut. Bahkan mungkin ada harapan bagaimana internet ini gratis. Betul. Karena yang dibutuhkan anak muda itu untuk mengeksplor dunia itu dibutuhkan sekarang itu ya mereka membutuhkan internet. Betul. Kemudahan gitu kan. Ya, ini tinggal kami berkomitmen. Ya. Makanya kemarin kami dengan Pak Sandiaga Uno sebagai Ketua Bapilu DPP, kami menyampaikan bahwa DPC P3 Kabupaten Garut itu konsisten mengawal anak-anak muda dengan mempermudah akses kepada anak muda. Kami juga meminta kepada anggota-anggota Dewan yang nanti 2024 terpilih baik kabupaten, provinsi ataupun RI untuk konsisten memberikan ruang terhadap anak muda, memberikan fasilitas dan juga perhatian terhadap anak muda, terutama dari sisi kemudahan mereka melakukan dunia usaha dan juga ketenagakerjaan. Bagaimana mudahnya mengakses internet, bagaimana nanti mereka ini bisa menggiring kebijakan anggaran untuk keberpihakan anak muda yang ada di Kabupaten Garut. Karena saya konsisten dari Talegong sampai Malangbong, setiap saya berkunjung dari pondok pesantren, ketemu dengan tokoh pemuda, ketemu dengan emak-emak, dengan tokoh perempuan. Kami ini konsisten bahwa kami ini P3 Kabupaten Garut, karena saya sebagai ketua DPC-nya yang berada dalam garis generasi milenial, saya konsisten akan mengawal anak muda Kabupaten Garut yang siap menyambut Indonesia Emas 2045 nanti. Dan anak muda itu bertumbuh kompleks. Betul. Soalnya berbanding lurus potensinya yang hebat itu berbanding lurus dengan perkembangan zaman yang sangat hebat. Makanya terbentuk kompleksitas yang unik gitu kan. Ya. Nah, karena Ayudi ini posisinya sama-sama milenial lah ya. Betul. Ya. 82 loh. 82. milenial. 82. Jadi kan awalnya segini, sebagai anak muda gitu, saya memandang bahwa ada banyak partai di Indonesia yang segmented gitu, termasuk P3 gitu, karena kan dihuni banyak kiai, alim ulama. Nah sekarang di Kabupaten Garut nuansanya berbeda nih gitu kan, karena ketuanya muda gitu. Di atasnya pun figur yang sekarang dilihat dari P3 kan ada Bang Sandiaga, ada tokoh muda juga. gitu kan. Kemudian ada yang namanya AMK, betul lah. Angkatan Muda Kabah. Jadi anak muda yang ingin misalkan bergabung dengan P3 dan lain-lain bisa masuk ke AMK itu gitu. Betul. Jadi memang AMK itu tempat anak muda, tempat anak muda berekspresi. Untuk apa? Untuk kami kader. Siap. Untuk kami kader, kami bina, kami arahkan. Yang menjadi pengusaha kita akan dukung menjadi pengusaha. Yang menjadi politisi kita akan dukung. Yang menjadi kiai akan kita dukung kekiaiannya. Kita akan jaga, kita akan kawal. Tujuannya apa? Akan kami jadikan mereka dengan harapan ke depan mereka ini bisa menjadi generasi yang handal, yang kelak bisa memimpin minimal di wilayahnya. Kita jadikan mereka nanti kita arahkan untuk menjadi anggota DPRD. Bahkan ketika nanti Garut mekar mungkin kita juga akan mengkondisikan siapa yang akan menjadi pemimpin di Garut Utara, siapa yang akan menjadi pemimpin dari Garut Selatan ini. Yang kami harapkan proses kaderisasi ini berjalan di AMK. Tujuannya itu untuk menentukan, ya mungkin saya sebagai pengusaha paham, ini cocoknya jadi pengusaha, udah jadi pengusaha, ini cocoknya jadi anggota dewan, Nanti di situ akan terbagi sesuai dengan potensi yang mereka miliki dan juga passionnya.
Iya, betul. Senang yang senangnya ceramah kiai, ya udah kita dorong. Ke jalurnya gitu. Jalurnya kita arahkan dia menjadi dai yang hebat. Yang jalurnya menjadi pengusaha kita dorong. Yang jalurnya menjadi dia itu menjadi politisi kita dorong. Bukan hanya sekedar menjadi anggota DPRD, bila perlu nanti kita dorong juga jadi bupati. Dan kami juga sudah berkolaborasi, kita itu sudah mempersiapkan ketika Garut Utara siapa yang akan memimpin Garut Utara ke depan. Ketika Garut Selatan nanti mekar, siapa kader P3 nanti yang akan memimpin, kita udah siapkan. Dan alhamdulillah setelah beberapa tahun kaderisasi ini berjalan, sudah muncul calon-calon pemimpin dari generasi-generasi muda. Jadi seperti dari anak-anak muda ini, oh ini cocok jadi anggota dewan, ini cocok jadi pengusaha. Nanti kita kapling. Ya, nanti kita kolaborasikan dengan tujuan nanti kebaikan itu bisa tercapai dengan potensi-potensi yang ada. Itu. Nah, analisis kritis Ayudi terhadap anak muda tersebut tentunya menjadi salah satu alasan mungkin ya membuat tagline Hayu Maju yang sudah bergema tuh di setiap pelosok Garut. Gimana Hayu Maju itu apa tuh? Jadi Hayu Maju itu sebuah ajakan kepada semua elemen, terutama anak muda yang ada di Kabupaten Garut. Bagaimana kita ini berperan untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan yang ada di Kabupaten Garut dengan segenap potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Garut. Jadi memang kami ini mengajak. Jadi tagline P3 itu sekarang itu kami di Garut itu kami inklusif, salah satunya inklusif. Jadi kami ini tidak melihat siapapun basicnya, kami tidak melihat keturunan dari siapa, tapi kami siapapun yang siap mewakafkan dirinya dan pikirannya untuk nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keislaman, kami terbuka 24 jam untuk berdiskusi. Jadi tagline Hayu Maju ini harapannya itu ajakan kepada semua elemen, terutama kaum muda yang ada di Kabupaten Garut, untuk memikirkan bagaimana ke depan kebahagiaan, kesejahteraan yang ada di Kabupaten Garut itu bisa kita raih secara bersama-sama dan merata. Jadi, dan kebetulan juga Hayu Maju itu adalah hayunya itu kependekan dari nama saya, Haji Yudi. Haji Yudi. Majunya? Majunya itu makmur dan melaju. Makmur itu berarti bahwa segala kebutuhan terpenuhi, intinya masyarakatnya makmur, tidak mandiri maksudnya ya. Mandiri, makmur, mandiri, bisa mengatasi permasalahannya dengan sendiri. Dan berbicara melaju, ini percepatan dunia ini sangat cepat. Dibutuhkan pemikir-pemikir dan juga tenaga-tenaga kuat. Tenaga-tenaga kuat bagaimana kita harus mengakselerasi. Bagaimana kita mampu memprediksi dan mengakselerasi tentang percepatan dunia globalisasi sekarang ini. Jadi memang Hayu Maju itu adalah tagline saya mengajak kepada semua untuk berpikir maju, mewujudkan makmur, mewujudkan sebuah kemakmuran dengan tetap bisa berakselerasi. Berakselerasi, melaju itu mengakselerasi, mengakselerasi apa yang menjadi dalam dunia digitalisasi sekarang ini kecepatannya. Kecepatan ini kita mampu menerjemahkan tentang kecepatan dunia globalisasi ini. Gitu. Karena kalau maju aja tanpa makmur susah juga. Ya, iya gitu kan. Tapi yang satu lagi niat. Sholat juga tetap harus ada niat. Gitu kan. Ya intinya niat dulu. Jadi niatnya yaitu tadi kami berharap kepada semua anak muda yang ada di Kabupaten Garut utamakan niat. Karena tanpa niat itu tidak akan nothing. Niatna naon Kim, mun niatna ya Hakim, ibu masih ada. Istilahnya kan. Ibu masih ada. Alhamdulillah. Niatna heula kadinya heula lalaki mah. Ka ibu heula, karek tidinya ka anak mah. Satu yang mau saya tanya. Karena saya juga lihat di momen ketika almarhum Ibu AA meninggal tahun berapa? Kemarin 2021. 2021 itu duka mendalam bagi gitu kan, dilihat di Instagramnya. Nah, menurut saya gini,
makna seorang ibu bagi Haji Yudi apa? Makanya kemarin 22 Desember hari Betul, Ibu. betul, hari ibu. Makna ibu bagi A itu apa sebetulnya? Bagi saya, kalau boleh saya mengatakan bahwa Tuhan yang bisa saya lihat itu ibu. Bagi saya ibu ini adalah orang yang sangat berjasa mendidik, melahirkan dari mulai memberikan dari mulai mengandung, menyusui sampai mendidik itu. Bagi saya beliau itu kalau bisa dikatakan gitu kan, tapi tetap gitu kan, Allah itu satu gitu kan. Ya, dan Rasul itu bagi saya tetap Muhammad. Kalau boleh saya tempatkan bahwa ibu itu satu strip di bawah Rasul. Yang harus terus kita, ketika kita ada masalah apa, kita bukan hanya harus mengingat Allah dan Rasul, tapi juga harus mengingat ibu. Ingat ibu. Kenapa? Mungkin ketika kita kecil belum bisa mendengar apa yang beliau doakan, ya tentunya sebagai sekarang orang dewasa yang sudah paham, tentunya harus mengaminkan doa-doa beliau yang mungkin dulu tidak pernah kita dengar aminkan gitu kan ya. Ya, jadi bagi saya ibu itu satu strip di bawah Rasul, dua strip di bawah Allah. Gitu. Karena kan ada peribahasa juga yang mengatakan gini, biarpun sholat jutaan rokaat gitu, sedekah berjuta-juta, haji berkali-kali, saat kau gores luka ibumu, surga bukan milikmu gitu kan. Dan itu sempat terasa ya. Ini pengalaman gitu kan, ketika bukan hanya, intinya ya kami ini walaupun semaksimal mungkin ingin memuaskan, mesejahterakan seorang ibu, tapi tak kalah ketika kemarin sudah meninggal, tetap aja merasa tidak maksimal. Merasa tidak maksimal. Kita sudah berbuat apapun tetap bahwa memang betul apa yang menjadi jasa seorang ibu itu tidak akan pernah tergantikan dengan apapun. Walaupun kita sudah optimal. Ini untuk ibu, ini untuk ibu, ini untuk ibu, ini untuk ibu. Tejang inung air tetap. Ketika sakitnya udah semuanya udah, ini untuk ibu. Pokoknya jangan usah dipikirin. Ketika udah nggak ada, nggak ulang. Bagai merpati tak bersayap, betul. tidak mampu menyampaikan pesan apapun, misi kita itu terasa hampa. Dan itu lumayan sedikit menyadarkan diri yang dulunya kita ini ekspektasinya tinggi, intinya mimpinya itu tinggi, yang ketika setelah ada ibu tahu diri, intinya nu elingan aya nama geus nu ngadoakeun gitu. Akhirnya yang biasa akselerasinya 5.000 RPM turun karena sieun. Iya. Ayeuna berangkat ke Jakarta kan biasanya ka mamah mah berangkat didoakeun 5.000 RPM wani tapi ketika ada ayeuna mah kada aya nu ngadoakeun gitu. Jadi kan bisa disebutkan juga selain proses yang hebat ini, yang paling menentukan adalah doa ibu yang kuat. Betul, itu. Makanya untuk anak muda, kunci dari sebuah kesuksesan selain tadi yang saya sampaikan, visioner, itu kan, adaptif, ya, kan gitu kan, mampu berinovasi akan kekayaan alam, idealismenya, ideologinya dulu punculkan dulu. Semangat ingin pengabdian terhadap ibunya dulu, anak muda yang masih ada ibunya, yang masih, walaupun yang belum ada, yang ibunya sudah tidak ada, yang sudah meninggal, tetap semangatnya. Saya ingin contoh, ibu saya sudah meninggal, tapi saya ketika saya ingin sukses, ingin memberikan rumah di surganya, semangati diri kita ini. Yang boga masjid, jang inung urang di surga, semangati itu. Nah, itu yang harus ditanamkan. Jadi minimal ada garis lah, rule of the game. Tatakan, namun dina ieu mah tatakanana eta pondasi. Nah, jadi moal menceng-menceng teuing lah. Itu karena tujuanana ayeuna jang kehalusan inung, minimal duit nu ditahangan ge bakal duit. Terus ketika menang duit, mau dipakai teu bener. Karena niatna urang erek ngabangunkeun
misalnya ngebangunkan masjid yang ini orang. Ketika orang dapat teh minimal sukses ya. Minimal kita teh boga uang teh mau digunakan kan benar. Karena niatna ya Udah lurus gitu. Udah lurus. Oke. Gitu. Nah, ada mungkin satu segmen terkait politik. Disebutkan bahwa Hayu Maju itu balance mungkin ya antara makmur dan juga maju teman-teman GU. Makmur diartikan pemenuhan kebutuhan dasar dan maju ini adaptasi terhadap perkembangan. Betul sekali ya. Tidak lucu juga, tidak lucu oke. Lama misalkan akhirnya berbicara mendunia tapi kebutuhan dasar tidak terpenuhi itu masyarakat. Tidak lucu kan gitu kan. Makanya ini balance sekali konsep seperti ini. Nah, di samping hal itu kita akan menakar bagaimana kekuatan P3 di Kabupaten Garut dan juga kabar Pak Yudi di Pilgub nanti ya. Satu-satu dulu nih, menakar kekuatan P3 di pemilu 2024. Seperti apa kekuatan P3 kali ini? Untuk Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Jadi itu tadi sebuah hikmah ketika kami ini didukung oleh ratusan kiai, otomatis ketika kami melakukan program Sila Kaki ini kita kembalikan lagi kepada beliau. Bangga mang, abdi siap jantan ketua DPC itu kan, semua kiai itu semua. Mung panginten da, mau aya petilu teu kumang mah. Mung abdi mah panginten nyangakeun ayeuna kumaha petilu teh. Supados panginten sesuai dengan anu kumang dicita-citakeun. Waktu itu saya sampaikan itu kepada semua kiai yang ada di kabupaten. Yang pada akhirnya terumuskan dan termusyawarahkan. Dan sekarang terbuktikan bahwa muncul kader-kader baru. Di antaranya anak dari tokoh agama. Salah satu anak tokoh agama yang sekarang menduduki jabatan strategis. Ya intinya dari pondok pesantren lahirlah kader-kader P3 yang diutus oleh kesepuhan, oleh orang tuanya untuk mencalonkan di P3. Ya alhamdulillah memang berbicara masalah pemerataan calon sekarang yang ada di Kabupaten Garut, memang nilai-nilai ke-P3 ini akan terjaga karena banyak perwakilan dari kiai. Dan itu usianya anak muda. Ada ketua Pagar Nusa, itu anak muda. Jangan Nijar, itu representasi dari Nahdlatul Ulama. Itu representasi dari Ro'i Suriah, PCNU. Beliau kan anaknya dari Ro'i Suriah. Terus ada Kang Imam. Kang Imam itu adalah anaknya Pak Kiai Haji Sirojul Munir, Ketua MUI. Itu sekarang di P3. Termasuk juga ada incumbent Burini dari representasi dari pesantren Pak Hujan. Itu kan dari Ketua Tanfidiyah gitu kan. Jadi memang kita ini semangatnya itu mengutamakan anak muda yang mempunyai potensi tapi tetap dengan berbasis nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kebaikan. Menakar kemampuan P3. Insya Allah untuk 7 kursi kita akan bisa pertahankan dan bahkan mungkin kita ada ruang lebih. Tinggal kita sekarang menakar kemampuan partai yang lain. Nah itu kan menjadi PR kita juga. Kita ini istilahnya kalau mau ngebut boleh kita ngebut dong, tapi jangan sampai kita tidak menakar lawan kita. Jangan sampai nanti ternyata lawan kita ya berakselerasi, tetapi ngantuk yang pada akhirnya kita ikut keserempet yang akhirnya kita juga bisa celaka. Kita juga harus menakar lawan yang harapannya memang untuk 7 kursi bisa kita pertahankan, yang mudah-mudahan capaian di 9 atau 10 kursi juga ini bisa kita maksimalkan. Dan untuk DPR provinsi memang kita ini berlomba karena 6 kursi yang perwakilan dari Kabupaten Garut itu untuk provinsi ini, anggota DPR provinsi. Memang P3 ini kemarin ada di peringkat ke-7. Ada di peringkat ke-7, kita sekarang mengoptimalisasi bagaimana P3 ini harus bisa masuk ke ranking 5 besar. Dan kita sudah buktikan sekarang dengan calon-calon yang sangat luar biasa. Dari kiainya ada 2, kalau dari kiainya ada 2, dari unsur penggiat perempuan dan anak juga ada.
dari unsur pengusaha juga ada. Itu kan, jadi ini dari unsur ini juga perwakilan dari Kompak Desi, komunitas Purna Bakti Kepala Desa. Ya, Purna Bakti Kepala Desa juga ada ketua Jawa Baratnya. Komposisinya cukup kokoh ya. Insya Allah lah, untuk provinsi akan kita rebut lagi. Amin. Tapi gini, yang paling ditekankan oleh AA kepada para caleg ini apa? Karena kan Bang Sandi juga kemarin ketika ke Garut ngomong bahwa caleg P3 ini harus pro UMKM nih. Dari AA sendiri seperti apa? Ya iya, makanya gini, kami juga meminta kepada kepada calon-calon ini, intinya harus mampu ke depan ketika mereka nanti terpilih ini, ya ini intinya harus mampu mereka ini menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Garut. Terutama permasalahan-permasalahan yang sekarang tidak bisa terselesaikan. Di antaranya pendataan UMKM, pelaku UMKM. Yang kedua adalah bentuk bantuan dan perhatian dari pemerintah, subsidi untuk pelaku UMKM. Permodalan yang mudah dan berbunga rendah. Ini menjadi PR kita bersama. Kenapa? UMKM ini adalah salah satu sektor yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan apabila UMKM ini sukses kita dorong. Dorongnya itu bukan hanya dari hulunya saja, tapi sampai ke hilir. Bagaimana proses sesuatu itu diakumulasi dengan proses marketing yang sangat luar biasa. Makanya dibutuhkan ini. Anak-anak muda yang paham tentang dunia digitalisasi, berpikir ingin memajukan Kabupaten Garut, mengeksplor potensi-potensi tersebut, diolah dengan kemampuan anak muda sekarang sesuai dengan percepatan dunia digital sekarang. Kuncinya ada di anak muda. Karena memang untuk anak muda sendiri kok anak muda dan usaha itu menurut saya gini. Karena kan sekarang timbul nih fenomena pay-in poloker. Pay-in poloker itu jadi ketika anak-anak muda lulus sekolah, lulus kuliah, mereka tuh mencari kerja. Intinya seperti itu. Betul. Nah, karena pekerjaan sulit, akhirnya larilah ke usaha. Di satu sisi yang saya rasakan gitu, ketika anak muda terjun ke dunia usaha itu tidak ada yang mendampingi gitu. Nah, kalau P3 sendiri menawarkan seperti apa? Nah, jadi nanti untuk anak-anak muda yang mau mencoba istilahnya untuk melakukan usaha, kebetulan saya juga ketua Kadin. Saya ketua Kadin Kabupaten Garut, paham sekali apa yang menjadi kebutuhan dunia ya, karena kami tergabung dalam Kadin Indonesia dan Kadin Dunia. Jadi kami ini sangat paham, ini yang dibutuhkan sekarang itu ini potensinya ini. Ya tentunya mungkin saya sebagai Ketua DPC P3 akan membuka ruang tersebut. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia. Sempat Kang Hakim, waktu itu saya dari Kadin Bali itu. Ternyata kebutuhan kelapa itu sangat luar biasa. Ketika ini apalagi tahun-tahun seperti ini. Itu padahal di Garut pohon kelapa itu banyak. Iya. Gudangnya gitu kan. Cuman bagaimana? Ya itu tadi kita. Yang pertama sebagai anggota DPRD, sebagai anggota DPR RI dan juga mungkin sebagai bupati itu bukan hanya memberikan ruang kebijakan saja. Tetapi bagaimana dia itu satu mampu menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Kabupaten Garut ke tingkat atas dan ke tingkat lebih atasnya lagi. Yang kedua, mampu menjemput apa yang menjadi program dari atas dan juga apa yang menjadi program dari daerah lain. Harus luas intinya. Itu tadi, ketika berbicara ternyata Bali itu butuh itu, di Garut banyak. Nah ini berarti fungsi dari seorang pemimpin itu harus mampu menyerap informasi dari luar untuk kita sampaikan ke Kabupaten Garut sehingga apa yang tidak manfaat di Kabupaten Garut ini bisa kalau ternyata di sana dibutuhkan. Gitu. Nah ini yang menarik juga di Kadin Kabupaten Garut khususnya ada keterfokusan terkait dengan vokasi. Sampai bentuk lembaganya dan lain-lain itu kan cukup dinantikan untuk menjawab fenomena pay-in poloker gitu kan. Betul. Karena kan sekarang yang misalkan anak muda yang ingin berusaha gitu tanpa didampingi kemasannya tidak bisa bikin gitu kan. Logonya seperti apa, packagingnya seperti apa gitu. Jadi memang gini, kita bahas satu persatu. Jadi memang
Perpres tahun 68 itu menunjuk istilahnya Kadin ini sebagai mitra strategis dari pemerintah untuk melakukan pendampingan vokasi, bagaimana potensi-potensi yang ada di kabupaten, yang ada di daerahnya masing-masing ini bisa terolah dengan potensi sumber daya manusia yang ada. Jadi Kadin ini diminta untuk mengarahkan sesuai dengan potensi tersebut. Jadi memang kita dengan vokasi tentunya kita ini bisa memberikan ruang di mana ini menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga apa yang dimiliki secara lahiriah alam kita ini kita kolaborasikan dengan potensi-potensi manusia yang akan kita olah. Kita akan melakukan pendampingan, pelatihan, pendidikan vokasi, sehingga mereka ini akan siap mengolah potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Kira-kira sebagai contoh, misalnya pertanian. Kita berbicara pertanian karena Garut ini pertanian sangat luar biasa. Nah, orang Cikajang, orang Banjarwangi, kita arahkan mereka, pemuda-pemuda di sana ini untuk mengikuti vokasi di bidang itu. Betul. Berbicara sekarang misalnya Bagenit, Cipanas, gitu kan ya, Pamengpek, Rancabuaya, kita arahkan mereka ini menjadi generasi yang siap dengan dunia wisata. Betul. Dan itu nanti Kadin akan memberikan fasilitas. Karena tetap di situ Kadin ini hanya istilahnya penyambung, mitra strategis, ya maka secara pribadi saya juga sudah menyiapkan bersama teman-teman AMK Bina Vokasi Lasminingrat. Jadi kami ini punya, boleh nanti kita gabung dengan potensi-potensi ini sangat luar biasa. Nanti kita pikirkan bagaimana nanti Bina Vokasi Lasminingrat ini nanti ke depan bisa merealisasikan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat gitu kan. Karena ini sangat luar biasa, potensinya sangat luar biasa. Termasuk juga mungkin tadi berbicara lowongan pekerjaan apa. Ketika yang pertama, ketika kita mampu mengolah potensi alam kita yang sangat luar biasa, itu secara otomatis itu lapangan pekerjaan juga akan terbuka. Yang kedua, bagaimana kita harus mampu menarik investasi. Bagaimana menarik investasi ini untuk hadir di Kabupaten Garut, yang bukan hanya menggerogoti potensi yang ada di kabupaten untuk ditarik keluar, tapi dia harus berkontribusi lebih untuk peningkatan tenaga kerja dan juga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut secara keseluruhan. Berbicara Garut ini sekarang orang sudah pada tahu bahwa Garut ini potensi pariwisatanya sangat luar biasa. Nah, ini tinggal bagaimana nanti pemerintah hadir. Ya, anggota DPRD nanti yang terpilih dari P3 ini hadir, mampu mengawal pemerintah Kabupaten Garut ke depan agar berpihak terhadap potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Garut dengan tetap melakukan keselarasan dengan peradaban dan juga kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena beda, kebutuhan tiap wilayah ini sangat berbeda. Maka dibutuhkan generasi milenial, generasi zilenial ini untuk mampu nih, bukan hanya sekarang itu dia menentukan pilihan atau mengajak saudaranya untuk memilih si A, si B, si C. Tapi bagaimana nanti ke depan itu kita mampu memenuhi apa yang kita memenuhi apa yang menjadi kita harapkan ke depan dengan pilihan berpolitik nanti kita ke depan. Menariknya tuh gini, ketika memang ada penyelarasan gitu, ada pendampingan seperti itu, efek dominonya tuh akan ketika misalkan pemuda Cikajang diarahkan untuk bertani, beternak dan lain-lain, itu kan efek dominonya akan terasa gini ya, ketika mereka lulus sekolah, lulus kuliah, itu nggak akan cari kerjaan ke Jakarta, tapi memakmurkan desanya sendiri gitu. Betul, nah, otomatis ketika dia berada di daerahnya. Nah, itu tadi berbicara ideologinya itu kan muncul tentang kecikajangan. Cikajang kudu maju, Cikajang kudu tandang. Itu nanti tersemangatkan dari mereka, sehingga mereka itu berpikir bukan hanya untuk diri sendiri. Dengan keilmuan yang nanti kita berikan dari Bina Vokasi Lasminingrat ini, nanti mereka bisa mengajak wilayah Cikajang ini untuk yang pertama mungkin bisa masuk juga untuk melakukan pendidikan vokasi di dan juga kursus di Bina Vokasi Lasminingrat, tapi dia juga bisa nanti memberikan ilmu itu di antara teman-temannya di Cikajang. Jadi intinya perencanaan ini yang harus siap.
perencanaan. Jadi percuma di Cikajang diajarkan pariwisata. Betul. Soalnya gini, yang menjadi harus tertanam nilai di teman-teman anak muda itu kesadaran terhadap potensi apa yang dia dimiliki dan Betul. lingkungannya gitu kan. Betul. Iya, jadi memang itu sebagai generasi muda gitu kan, cobalah Nah, ada sense of belong Betul. gitu, tentang Sense of kedaerahan. Ini, nah kalau saya mah gitu kan melihat keliling Garut, alhamdulillah sudah terkelilingi. Potensi sangat luar biasa. Hutan, gunung, rimba, danau, sawah, gunung aktif. Ayo, potensi sangat luar biasa. ini Indonesia Pantai, gitu kan. laut, apa yang ada? Berbicara ubud, lah di Banyu Resmi ubud. Betul. Hah? Kok mau kapal mampu, kalau Betul. itu pakai si sompet itunya Bumbulang, itu potensi sangat luar biasa. Air terjun, Iya. banyak luar biasa. Nah itulah bagaimana kita mampu merencanakan dulu dengan potensi-potensi itu. Dan tentu kalau dipikirkanku sendiri tidak mungkin. Betul. Itu makanya pemerintah harus hadir tetap. Pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir bagaimana apa yang menjadi dimimpikan masyarakat di wilayahnya ini diberikan keberpihakan anggaran, terfasilitasi. Berbicara masalah pariwisata misalnya. Di sini cocok misalnya punya air terjun, kira-kira gitu. Coba bikin sebuah sensasi baru, tidur di pinggir air terjun dengan sensasi suara deburan air terjun, bukan ombak Kan saja. itu inovasi ya. Itu kan inovasi. Betul. Atau misalnya teh di Bumbulang, opak teh Bumbulang teh rasana gitu ya kan ya. Coba sebagai generasi muda, Iya. coba bikinkan opak Bumbulang rasa barbecue, Ya, betul. rasa ayam panggang. Ya mungkin di selera kita udah biasa Betul. opak Bumbulang gitu. Tapi mudah-mudahan di Saudi Arabia itu menjadi kebutuhan. Oh, luar biasa enak gitu Iya, kan. iya, iya. Sehingga jadi komoditi ekspor. Dan yang kedua, bagaimana kita ini harus mampu mengemas potensi itu dengan baik, dengan rapi sehingga dihargaan. Udah sampai ke di murah. Ningali opak Bumbulang diplastikan sakitu 50.000 itu kan. Nah, mudah hadir. Bagaimana membuat kemasan yang baru dengan apa nilai kemasan yang murah tapi mempunyai Packagingnya itu packaging ya dengan mempunyai nilai apa yang bisa dihargai lah. Madu Garut pakai botol bekas botol. Betul. gitu kan ya. Kemarin sempat disinggung. Ya, Betul, itu betul. kan itu nanti Iya. kita P3 berpikir ke sana bagaimana ini kita tata. Kami akan ya nanti P3 juga mungkin akan meneriakan, kita arahkan fraksi P3 untuk meneriakan kepada pemerintah Kabupaten Garut bagaimana ini meminta kepada Kabupaten Garut untuk membuat rumah kemasan yang apa yang sesuai dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Garut. Kita akan olah kemasan yang sangat luar biasa, bahkan kami berharap ada subsidi ya. Subsidi karena kami berkomunikasi juga kami dengan teman-teman pelaku usaha, ternyata yang menjadi hambatannya sekarang itu bahwa kemasan. Jadi memang banyak kemasan itu Menarik ada dan yang tidak ya. ada yang keluar kota ke Purwokerto, ada yang ke Bandung bikin Betul. kemasan itu. Oke. Padahal kalau misalnya di Garut ada, ini uang akan Memangkas berputar. kos juga mana? Memangkas kos dan uang akan berputar di Di Kabupaten Garut Garut, aja. menyerap tenaga kerja di Kabupaten Garut, dan kita juga bisa melakukan apa regulasi yang jelas. Yang pertama, kita akan melakukan pendataan. Kita otomatis ketika ada rumah kemasan yang representatif dengan subsidi dari pemerintah, kira-kira begitu. Kita ini akan melihat perkembangan kemajuan pelaku UMKM. Siap. Dan otomatis juga kita akan bisa mendata. Oh, ini pelaku UMKM Garut teh, si ibu iya tukang kiripi, si bapak iya tukang iya. Kita Database-nya data. jelas ya. Otomatis karena ditulis. Betul. Nah, nanti kita juga berharap nanti pemerintah juga hadir memberikan edukasi tentang desain grafis kemasan, gitu kan. Harapannya begitu. Nah, setelah dengan adanya orang buat kemasan ke rumah kemasan tersebut, otomatis kita akan lihat perkembangannya. Dari kemasan kita akan lihat loh. Betul. Nggak usah nanya, Kang, akang ada makiripik si ayeuna sabaraha, misalnya teh sasi kamari sabaraha, nggak usah. Order kemasannya aja dilihat. Dari kemasan. Tahun kemarin misalnya gini, bulan Januari bikin 500.
tiba-tiba Februari jadi 2000. Melonjak ya. Ya. Terus misalnya teh kita bulan Maret, April terus ada peningkatan. Nah ini kita kontak bank-bank yang di Kabupaten Garut. Kita Terukur kalau kontak, gitu. ya kita kontak misalnya BJ, misalnya bank pemerintah. Bank pemerintah, bang, nggak dia bang. Ini pelaku UMKM ini peningkatannya dari kemasan seperti ini, datangin. Tanya butuh modal enggak, gitu. Jadi mau bank itu juga akan berkembang karena Betul. ya nu dibantuan anak maju, Betul. kan? Ditawarkannya Gitu, itu mungkin. terus Iya. berproduksi gitu kan. Makanya hayu maju gitu. Itu. Nah, Makanya nanti itu. terakhir soal hayu maju itu. Beberapa kali tampaknya memang sudah ada kode-kode soal possibility AA mencalonkan diri di pemilu Kada Garut 2024. Sudah ada 2 orang yang ngomong. Pertama Pak Ketum P3 tahun kemarin, yang kedua adalah Bang Sandiaga Uno baru-baru ini. Jawabannya sama A gitu. P3 akan mengusung kader terbaiknya, dan ketika ditanya spesifik orangnya siapa, melirik ke A gitu. Nah, kira-kira possibility-nya di Pilbub Garut nanti seperti apa? Gini, Kang Kim. Jadi karena memang niatan awal saya ini ke P3 ini adalah pengabdian. Jadi memang ketika pimpinan kami, baik itu ketua DPW, baik itu ketua umum, serta ketua Bapilu kemarin, Bang Sandi, ya menyatakan bahwa beliau ini akan mendorong optimal untuk mendukung, untuk menyukseskan pemenangan kader terbaiknya di Kabupaten Garut untuk Pilkada. Ya intinya ini menjadi sebuah yang pertama mungkin kebanggaan bagi saya sebagai ketua DPC atas apa yang kami lakukan sekarang, walaupun hasilnya belum bisa kami buktikan. Ya, tapi intinya proses sudah bisa kita lakukan, tinggal kita menunggu hasil. Intinya mungkin selama ini untuk kebaikan, terutama mungkin kebaikan masyarakat Kabupaten Garut, dan juga baik buat anak-anak saya, itu kan baik untuk pribadi saya, serta mungkin lingkungan yang selama ini menjadi habitat saya. Ya intinya mungkin bismillah, apa yang menjadi tugas partai ini menjadi sebuah amanat yang harus saya lakukan. Apapun nanti kedepannya hasilnya seperti apa, yang penting tertanam dalam diri saya ini bahwa ketika saya berpartai ini adalah niatannya ibadah. Yang kedua mungkin dengan tugasnya sekarang itu dengan tugas yang sangat berat, harus bekerja optimal, apalagi mungkin Garut ini luas ya. Itu kan Garut ini luas, kita harus bisa bercengkrama bukan hanya dengan beberapa orang, tetapi harus bercengkrama dengan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang. Ya tentu mungkin secara pribadi intinya ya kita siap apabila itu memang menjadi bagian dari tugas partai. Dan tentunya kami juga berharap ya kepada teman-teman yang selama ini menjadi teman berpikir, teman diskusi, teman ngobrol pintar, ngobrol cerdas ini, untuk tetap memberikan masukan, terutama ini generasi-generasi muda untuk terus mengawal apa sih gitu kan yang menjadi visi nanti ke depan ini yang harus dipurnakan, yang harus disempurnakan ke depan. Itu mungkin. Clear yakin? Clear. Bahwasanya riak-riak di masyarakat itu memandang bahwa Ayudi akan mencalonkan udah clear terjawab langsung. Betul. Kita nanti lihat saja prosesnya teman-teman Betul. dulu di proses Pilkada 2024 nih. Oke. Sebelum ditutup mungkin ada pesan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Garut terkait perkembangan yang terjadi, khususnya untuk pemuda nih. Siap. Yang pertama mungkin untuk keseluruhan, karena sekarang ini menyambut pesta demokrasi. Enaknya sapa teman-teman GU. Sobat GU. Sobat GU. Oh iya, Sobat GU yang sangat luar biasa, kaum-kaum cerdas yang mempunyai misi yang baik untuk perjuangan Kabupaten Garut. Di momen sekarang ini tentu kita dihadapkan dengan situasi pesta demokrasi yang akan segera berlangsung. Saya sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Garut dan sekaligus perwakilan dari generasi milenial berharap
semuanya mengawal pesta demokrasi ini sebaik-baiknya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan. Kita hindari konflik, kita hindari permasalahan-permasalahan yang bisa memecah belah kita. Tetap kita wujudkan kesatuan, karena dengan proses yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Dengan cara yang baik tentu akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi yakini bahwa orang baik akan bertemu dengan orang baik dengan cara yang baik di tempat terbaik. Itu dia. Yakini itu. Keren. Jadi Keren, bro. orang Garut asli, anak muda, dididik oleh ibu, Iya. jadi pengusaha, Betul. menahkodai partai yang besar, dibesarkan kan? oleh ulama, terakhir didorong menjadi Bupati Garut. Gitu kan. Menarik untuk ditunggu episode selanjutnya dari kehidupan Ayudi Nugraha Lasminingrat ini. Gitu. Sip.